Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini admin Dunia Fana News hendak berbincang tentang pendidikan di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang membuat Malaysia begitu populer sebagai negara dengan destinasi kuliah bagi para mahasiswa internasional yang menggeser posisi Singapura yang sebelumnya sangat dominan menjadi destinasi kuliah mahasiswa internasional? Selain pendidikan, Malaysia juga telah mulai menggeser posisi Singapura dalam hal destinasi wisata medis karena sistem kesehatan di Malaysia sangatlah canggih, berkelas internasional, namun berbiaya yang amat terjangkau. Jadi banyak pasien dari berbagai negara yang memilih berobat ke Malaysia sambil menikmati rekreasi wisata Malaysia yang sangat menakjubkan. Tapi meskipun berkelas internasional, biayanya sangat amat terjangkau. Demikian pula dalam hal pendidikan. Malaysia juga mempunyai kelas internasional atau menjadi negara dengan sistem pendidikan yang berkualifikasi internasional, sehingga menjadi rujukan utama bagi para mahasiswa mancanegara untuk berkuliah di Malaysia, tapi dengan biaya yang amat terjangkau. Ya, kalau di Indonesia ada istilah rasa atau kualitas hotel bintang 5, tapi harga kaki 5, atau harga kita bisa lebih murah meriah seperti kita makan di pinggir warung pinggir jalan atau kedai di pinggir jalan. Oke, saya akan lanjutkan ya informasi yang saya dapatkan dari situs Hot Courses Indonesia atau hotcourses.co.id ya. Dengan pengalaman dalam bidang pendidikan internasional yang melebihi 30 tahun, struktur pendidikan tinggi Malaysia memberikan Anda kesempatan untuk mengejar gelar internasional dengan biaya terjangkau. Sekali lagi, biaya terjangkau artinya mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat umum. Tidak hanya orang yang kaya raya, banyak duit, tapi orang yang kelas menengah saja bisa menempuh pendidikan di Malaysia. Dan itu sangat masuk akal, meskipun berkelas internasional, tapi harganya sangat ekonomis. Daripada mahasiswa internasional berkuliah di misalnya di negara-negara maju, Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan lain sebagainya, tentu biayanya sangatlah amat mahal. Jadi mereka lebih memilih kuliah di Malaysia, tapi dengan biaya yang sangat amat terjangkau. Anda bisa memilih kualifikasi akademis baik dari Inggris, Amerika, Australia, dan negara lainnya di institusi pendidikan di Malaysia. Jadi ada semacam afiliasi perguruan tinggi dari Inggris, Amerika, Australia yang ada di Malaysia dengan kualitas sama di negara asalnya tersebut. Jadi otomatis banyak mahasiswa internasional yang lebih memilih kuliah di Malaysia, tapi dengan biaya yang sangat ekonomis. Pada permulaan tahun 2010, Malaysia telah memiliki lebih dari 80.000 orang mahasiswa internasional yang berasal dari lebih dari 100 negara yang berbeda. Wow, banyak ya. 80.000 di tahun 2010 aja. Bayangkan di tahun 2021 ini tentu sudah berlipat-lipat lagi itu jumlah mahasiswanya, dan juga jumlah negaranya mungkin sudah jauh bertambah banyak lagi. Beberapa alasan yang menjadikan Malaysia sebagai negara populer sebagai destinasi kuliah adalah sebagai berikut. Pertama adalah Malaysia menawarkan berbagai jenis kualifikasi yang diakui secara internasional. Jadi memang Malaysia sekarang level pendidikannya sudah berkelas internasional. Banyak institusi pendidikan tinggi swasta di Malaysia yang memiliki program kolaborasi dengan berbagai universitas terkenal di Inggris, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama antara universitas terkemuka di negara-negara maju dengan universitas di Malaysia.
Program kolaborasi ini memungkinkan para mahasiswa untuk menyelesaikan program gelar luar negeri dengan kuliah di Malaysia. Program-program ini adalah program Twinning Degree namanya, 2+1 atau program 3+0 Bachelor Degree. Selain itu juga tersedia banyak universitas luar negeri, misalnya yang terkenal ya dari Australia itu Monash University, dan dari Inggris ada University of Nottingham yang mendirikan kampus-kampus cabang. Oh, mereka mendirikan kampus-kampus cabang di Malaysia ternyata, sehingga para mahasiswa bisa kuliah di Malaysia tetapi mendapatkan pendidikan. Nih saya catat ya, saya kasih underline ya, saya garis bawahi, sehingga para mahasiswa internasional bisa kuliah di Malaysia tetapi mendapatkan pendidikan dan gelar universitas luar negeri. Sebuah pilihan yang sangat amat menguntungkan dan menghemat biaya tentunya. Wah, keren memang ini Malaysia. Oke, saya lanjutkan lagi. Alasan yang kedua adalah bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar utamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Mereka menggunakan standar bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari. Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar utama di institusi-institusi pendidikan tinggi swasta di Malaysia. Bagi para mahasiswa internasional yang berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, Malaysia merupakan negara yang memiliki lingkungan yang bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Jadi nggak usah khawatir bila kita berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dengan berkuliah di Malaysia itu bisa perlahan tapi pasti kemampuan bahasa Inggris kita akan semakin lancar. Oke, saya lanjutkan. Pertimbangan yang ketiga ya ini ya, kualitas pendidikan yang dijamin oleh legislasi. Standar dan kualitas pendidikan Malaysia dimonitor dan diatur oleh Malaysian Qualifications Agency Act 2007 dan Private Higher Education Institutions of Act 1996. Selain itu, banyaknya universitas luar negeri yang berasal dari Inggris, Amerika, Australia, Selandia Baru, dan negara lainnya yang bersedia bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan di Malaysia, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Malaysia itu diakui oleh internasional, atau secara internasional kualitas pendidikan Malaysia itu sudah sangat layak. Wah, keren nih Malaysia. Kurikulum yang mengikuti standar industri meningkatkan prospek kerja Malaysia. Meningkatkan prospek kerja mahasiswa. Ini alasan berikutnya ya. Alasan keberapa? Keempat ya mungkin ya, atau kelima. Oke, saya coba. Satu, tadi yang pertama, Malaysia menawarkan jenis kualifikasi yang diakui internasional. Kedua, bahasa Inggris. Ketiga, kualitas pendidikan dijamin legislasi. Terus keempat ya, saat ini ya ini keempat. Nah ini keempat ya, saya akan lanjutkan. Saat ini banyak institusi pendidikan tinggi Malaysia yang bekerja sama dengan industri dan universitas luar negeri untuk menjamin bahwa program yang ditawarkan mengadopsi kurikulum terbaru dan relevan dengan perkembangan pasaran kerja terkini. Program-program tersebut tidak hanya menekankan pengetahuan teoritis, tapi juga mengajarkan keahlian praktikal yang dibutuhkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan para lulusan yang siap kerja, suatu kriteria yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan. Jadi intinya adalah pendidikan tinggi di Malaysia itu sudah bekerja dengan perusahaan-perusahaan ternama internasional. Jadi begitu mereka lulus, nanti standar perguruan tinggi Malaysia itu sudah diakui oleh perusahaan-perusahaan internasional. Jadi sudah siap kerja, sudah siap go internasional istilahnya begitu ya, para mahasiswa yang berkuliah di Malaysia. Oke, saya lanjutkan. Alasan berikutnya adalah kelima ya, berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah ini, Malaysia itu adalah negara yang sangat multikultural tapi harmonis. Di Malaysia kita bisa menemukan ada ras Cina, Melayu, India, dan etnik lainnya, sehingga kita atau Anda bisa berkesempatan untuk mengenal kebudayaan mereka. Selain itu juga banyak terdapat warga
asing dari berbagai negara yang tinggal di Malaysia. Berbaur dengan mereka memberikan Anda pengalaman untuk belajar berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan dan perspektif yang berbeda. Suatu pengalaman yang sangat dihargai oleh perusahaan-perusahaan internasional. Wah, ini nilai plus lagi bagi mahasiswa yang kuliah di Malaysia karena sudah kenyang dengan pengalaman berinteraksi dengan berbagai orang dari mancanegara. Oke. Pertimbangan berikutnya bagi mahasiswa mancanegara atau mahasiswa internasional untuk kuliah di Malaysia, yaitu karena biaya hidup dan biaya kuliah yang sangat terjangkau. Biaya hidup rata-rata mahasiswa internasional di Malaysia sekitar Rp12.000 per tahun. Survei yang diadakan oleh EXA Internasional pada tahun 2010 menyatakan Malaysia sebagai salah satu negara dengan biaya hidup terendah. Cost of living-nya rendah di Malaysia. Walau demikian, Anda tetap bisa menikmati kecanggihan dan kelengkapan fasilitas, misalnya transportasi dan telekomunikasi dari sebuah kota metropolitan di Malaysia. Selanjutnya adalah pertimbangan terakhir, visa pelajar yang mengizinkan kerja paruh waktu bagi para mahasiswa internasional. Ini pertimbangan yang ketujuh ya. Pemerintah Malaysia sangat menyambut kedatangan para mahasiswa internasional di negaranya selama mereka memiliki tujuan yang jelas untuk kuliah. Proses permohonan visa pelajar sangatlah praktis dan pelajar internasional diperbolehkan untuk membawa keluarga. Wow, enak ya ini ya. Kita kuliah bisa bawa keluarga sehingga bisa tetap berkumpul dengan keluarga di Malaysia. Visa pelajar tersebut juga mengizinkan para mahasiswa internasional untuk bekerja di sektor tertentu. Ini kerja part-time atau paruh waktu ya. Jadi kuliah tapi bisa boleh kerja. Wah, lumayan nih. Bisa untuk mengurangi biaya hidup dan mengurangi beban biaya kuliah. Wah, keren nih Malaysia. Visa pelajar tersebut juga mengizinkan para mahasiswa internasional untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Batasan waktu maksimal yang ditentukan oleh imigrasi Malaysia bagi pemegang visa pelajar adalah 20 jam per minggu. Wah, lumayan ini buat nambah-nambah penghasilan kuliah sambil kerja di Malaysia. Asik juga ya. Oke, informasi yang bisa kami sampaikan kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.